Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Hayakumullahu bisalam ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menuntut ilmu, ya, mengkaji daripada kitab para ulama, dan yang akan kita bacakan pada kesempatan kali ini yaitu kitab yang berisikan himpunan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana judul daripada kitab ini adalah, ya, Arba'una Hadisan, 40 himpunan hadis kurang lebih, ya, yang disusun oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ajurri Al-Hambali rahimahullahu taala. Ya. Kita masih di pertemuan keempat, ya, pertemuan kelima pada hadis yang kelima. Ya. Pertemuan kelima pada hadis yang kelima. Ya. Baik, sekarang kita masuk di dalam hadis yang keempat. Ya, afwan, pertemuan kelima pada hadis yang keempat. Ya. Yaitu al-hadisur rabi, hadis yang keempat. Ya, insyaallah hadis ini ma'ruf, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Baik, pada poin yang ke-18 al-hadisur rabi, hadis yang keempat pada halaman 557 di dalam PDF. Ya. Akhbarana Abu Ahmad Harun ibn Yusuf At-Tajir, haddatsana ibni Abi Umar, yakni Muhammad Al-Adani, haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Su'air ibn al-Khims, ya, ibn al-Khims an Habib ibn Abi Thabit, ya, an ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW dia bersabda, ya, bunyal Islamu ala khamsin. Ini hadisnya, ya. Insyaallah dapat difahami. Ya, jadi Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 usul, 5 perkara. Ya, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil bait. Ya. Islam dibangun di atas 5 perkara, ya, 5 unsur. Yang pertama adalah kalimatus syahadatain, ya, syahadatu an la ilaha illallah. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diberikan seluruh dari macam-macam bentuk ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga bersaksi bahwasanya Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mengucapkan syahadatain, ya, diwajibkan ke atas kaum muslimin untuk mendirikan salat, ya, mendirikan salat. Kemudian menunaikan zakat. Kemudian setelahnya lagi shaum Ramadan, ya, berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa wajib. Kemudian
wa hajjil bait, yaitu menunaikan ibadah haji, ya, ibadah haji. Jadi ini lima perkara ya yang dikenal sebagai apa? Rukun Islam, ya, rukun Islam. Dan ini adalah amalan-amalan zahirah yang nampak seluruhnya, ya. Amalan zahirah yang tidak boleh bagi seorang pun dia ya tidak mengerjakannya. Tapi kita lihat kepada syarah daripada Imam Abu Bakar Al-Ajuri Al-Hambali rahimahullahu taala. A'rif makna hadal hadis tafqahu insyaallahu taala. Ketahuilah makna daripada hadis ini, maka akan memahamkan kepada Anda insyaallahu taala. I'lam, ketahuilah annahu ya awwalu ma bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama kali yang diperintahkan kepada Nabi SAW, ya, umira an yad'awan nasa ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Faman qalaha as-sadiqan min qalbihi wa mata 'ala dzalika dakhalal jannah. Ya. Nabi SAW dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, barakallahu fikum, untuk mendakwahkan kepada manusia, ya, mengajak manusia kepada apa? Persaksian la ilaha illallah. Apakah la ilaha illallah di sini lafzul mujarrad? Sekedar ucapan, ya, yang tidak ada ilmu, tidak ada konsekuensi, ya, tidak ada syurut dan sebagainya. Sekedar lafzul mujarrad. Ya. Nah, ini adalah i'tiqad daripada Murji'ah di awal-awal dulu. Ya, Murji'ah mutaqaddimin ketika Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam menjelaskan hakikat, ya, Murji'ah, di antaranya tentang dalil ini. Ya. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dia membawakan dalil ini, ya, bahwasanya manusia itu diperintahkan untuk apa? Selain mengilmui la ilaha illallah, mengucapkan dengan yakin dengan ilmu, ya, dan juga mengerjakan konsekuensi dari perintah-perintah kewajiban lainnya, yaitu salat, zakat, shaum, haji, ya. Adapun Murji'ah mereka tidak menganggap ini semua, ya, melainkan mereka hanya bersandar kepada pengucapan la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah muslim, kemudian ketika mati masuk surga. Ya, ini madhab Murji'ah, agama Murji'ah. Ya. Ataupun semisal Asy'ariyah, ya, kelompok Murji'ah al-Asy'ariyah, irja di dalam iman, takfiri di dalam permasalahan kufur. Ya, Khawarij. Ya, Jahmiyah di permasalahan asma sifat. Ya. Itu al-Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwasanya siapa saja yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, baik itu jahil ataupun tidak, maka sudah apa? Sudah muslim. Muslim yang terjaga keimanannya, ya, setara dengan keimanannya malaikat dan sebagainya. Nabi, para nabi, ya, tidak terbatalkan keislamannya walaupun fa'ala man fa'ala. Mau berbuat kesyirikan akbar, kekufuran akbar, itu enggak akan mempengaruhi daripada keimanannya, keislamannya. Ya, sampai dia mati seperti itu. Ya. Ini berbahaya, ya, Murji'ah ini. Ini pemahaman daripada Murji'ah. Ya. Mereka itu apa? La'uba, bermain-main di dalam agama. Ya. Jadi kata Al-Imam Abu Bakar Husain Al-Ajuri Al-Hambali rahimahullah taala, dia mengatakan, ya, awalu ma bu'itsan Nabi SAW umira an yad'uan nas ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, faman qalaha shadiqan min qalbihi wa mata 'ala dzalika dakhalal jannah. Siapa saja, ya, dari kalangan orang-orang yang dia itu mengucapkan la ilaha illallah, berislam, kemudian shadiqan, ya. Ini artinya apa? Mengilmui, ya. Karena kalau sekedar hanya mengucapkan lafaz saja tanpa adanya ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala enggak bermanfaat, ya. Meskipun kita akan menerima syahadat persaksian orang, ya, enggak ada yang mengingkari hal tersebut. Tapi permasalahannya di sini, faman qala hasadiqan, siapa yang mengucapkannya jujur dengan ilmu, dengan yakin, ya. Kemudian dia, ya, dari hatinya kan seperti min qalbi wa mata 'ala dzalika, kemudian dia mati di atas hal tersebut, yaitu di atas kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk neraka, masuk surga,
ya masuk surga. Ini bukti bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah diiringi dengan keilmuan serta mati di atas kalimat la ilaha illallah ini bukanlah perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah, ya, perkara yang sulit, ya. Nas'alullah afiyah, ya. Karenanya Abu Talib, ya, paman yang sangat begitu mencintai Nabi SAW, yang membela Nabi SAW, mengorbankan seluruhnya untuk dakwah Nabi SAW, harta, jiwa, raga, ya, seluruhnya sudah diperjuangkan oleh Abu Talib. Ini ada di Sahih Bukhari, ya, antum bisa baca dalam Sahih Bukhari, barakallahu fikum, ya, kisah ini, sehingga Nabi SAW ketika Abu Talib sekarat, ya, sekarat hendak wafat, hendak meninggal dunia, beliau datang ke rumahnya. Kemudian di sana sudah ada dua pembesar gembong daripada, ya, kafir Quraisy, Abu Jahal dan siapa satu lagi, ya, Abu Umayyah apa sih. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Talib, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku katakanlah la ilaha illallah, kalimat nasyhadun lak indallah, ya, sebuah kalimat, sebuah ucapan yang akan aku jadikan persaksian untukmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Abu Jahal menimpali, ya, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau benci dengan agama daripada Abdul Muthalib, agama bapaknya? Kemudian dia mati di atas kekafiran, ya, mati di atas kekafiran. Ya, ini menunjukkan maksudnya kalimat la ilaha illallah itu apa? Sulit untuk dijaga. Illa man rahimallah, ya. Nasallahu alaihi. Kemudian dia tidak hanya sekedar ucapan. Kalau seandainya hanya sekedar ucapan, Abu Thalib sudah mengucapkan. Tapi orang Arab itu mengetahui makna la ilaha illallah yang terkandung di dalamnya sebuah arti yang teramat besar. Ya. Jadi nggak mungkin seorang itu hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia menjadi seorang muslim tulen, ya, meskipun dia berbuat kekafiran, kesyirikan akbar, menyembelih kepada selain Allah, ya, menafikan dan mentaktil nama-nama dan sifat-sifatnya Allah, ya, berbuat kesyirikan, beristighosah kepada mayit, ya, berdoa kepada kuburan, sholat kepada kuburan, menyembelih untuk selain Allah, ya, subhanallah. Dikatakan sebagai seorang muslim, ya. Ini perbuatan keji namanya. Kemudian summa furidat alaihimus shalah ba'da dzalika fasallu. Kemudian diwajibkan ke atas kaum muslimin setelah mereka mengucapkan syahadatain, dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka diwajibkan ke atas mereka apa? As-shalah, yaitu salat, mengerjakan salat ba'da dzalika, setelah hal tersebut, yaitu kemudian mereka fasallu, mereka salat. Summa hajaru ilal Madinah, kemudian mereka diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Summa furidat alaihimul faraid halan ba'da halin, kemudian diwajibkan ke atas mereka, ya, syariat-syariat atau kewajiban-kewajiban lainnya sedikit demi sedikit, ya, sehingga kullama furida alaihim fardun qabiluhu, ya, sehingga tatkala diwajibkan ke atas mereka berbagai macam kewajiban, mereka qabiluhu, mereka sami'na wa ata'na, mendengar dan taat, ya, mereka menerimanya, seperti itu. Mislu siyamu syahri ramadana, mislu zakah, summa fardul haji ala man istata'a ilaihi sabila. Kemudian seperti saum di bulan suci Ramadan, berpuasa, ya, kemudian zakat, kemudian pergi haji bagi siapa saja yang mampu untuk menempuh perjalanan haji. Falamma amanu bidzalika wa amilu bihadhil faraid, maka tatkala mereka itu beriman dengan apa yang Allah perintahkan, mereka tunduk dengan penuh ketaatan dan juga mengerjakan dengan amalan-amalan tersebut, ya, wa amilu bihadhil faraid, mereka mengerjakan seluruh kewajiban-kewajiban tersebut, maka Allah menurunkan ayat qalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, al-Islam. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah telah ridhoi untuk kalian agama Islam, ya, Islam. Nikmatnya Allah Islam, ya. Sempurnanya agama ini hari ini adalah Islam. Maka dikatakan ketika disebutkan dalam surat ketika Nabi Muhammad SAW itu mengatakan,
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, ya, eh, dengan karunia dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itulah mereka itu berbahagia, ya, yaitu Islam dan iman dan Islam. Fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Iman dan Islam itulah sesuatu hal yang lebih baik dari seluruh perbendaharaan dunia yang mereka kumpulkan. Islam, ya, seperti itu. Mereka berbahagia menerima dengan apa? Penuh keimanan. Mereka mengamalkannya, mereka beriman. Sehingga Allah turunkan ayat kepada mereka untuk menutup seluruh, ya, kesempurnaan daripada syariat yang telah Allah sempurnakan. Dengan ayat ini surat Al-Maidah, ya. Sehingga tidak ada lagi penambahan-penambahan syariat, ya. Agama ini adalah apa? Diiringi dengan apa? Muttaba'ah dan ikhlas, ya. Ikhlas dan muttaba'ah. Tidak ada lagi tambah-tambah, tidak ada lagi pengurangan-pengurangan, ya, tidak ada lagi takwilan-takwilan, ya, semua kembali kepada Nabi SAW, ya. Maka faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin fa'lam dzalik, ya. Nabi SAW mengatakan Islam dibangun di atas 5 perkara, maka ketahuilah hal tersebut. Kemudian faman taraka faridatan min hadhil khamis wa kafara biha wa jahadaha lam yanfa'hu at-tauhid wa lam yakun musliman wa qad qala Nabi SAW bunya bainal abdu wa bainal kufri tarkus shalah faman tarakaha faqad kafar, ya. Maka kata Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri Al-Hambali rahimahullahu taala, siapa saja yang meninggalkan satu saja daripada kewajiban-kewajiban min hadhil khams, yang 5 ini, wa kafara biha, dan kufur terhadapnya, wa jahada, dan juga ingkar, ya, membangkang mu'arid, ya, lam yanfa'hu tauhid, enggak manfaat ketauhidannya. La ilaha illallah, ikrarnya itu enggak manfaat, ya. Jadi orang berla ilaha illallah itu harus mengetahui ada syarat, ada tuntunan, ya, ada, ya, pembatal-pembatalnya, ada konsekuensinya. Ini harus difahami, bukan sekedar mengucap la ilaha illallah sebagaimana ahlu tahlil, ya. Ahlu tahlil itu dari kalangan kufar, ya. Mereka mengucap 1000 kali la ilaha illallah, ya, la yanfa, enggak manfaat la ilaha illallahnya, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Manfaat enggak manfaat, jahil mereka, ya. Subhanallah, sallallahu alaihi. Enggak manfaat ketauhidannya, ya, seperti itu. Walam yakun musliman, dan tidak menjadikan mereka itu sebagai seorang muslim, ya. Waqad qala Nabi SAW, dan diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah harus berkesesuaian dengan perintah-perintah yang lainnya, ya, adalah Nabi SAW beliau bersabda, bainal abdu wa bainal kufri tarkus shalah. Pemisah antara al-abd, kata para ulama di sini al-abd dengan alif lam itu adalah muslim. Maka kita katakan bainal abdu, di antara seorang muslim, wa bainal kufri, dan seorang kafir, adalah tarkus shalah. Ini di antaranya, ya, di antara persyaratan kewajiban daripada Islam, ya, menunaikan ibadah salat dan sebagainya. Maka siapa saja yang meninggalkan salat, ya, pemisah antara seorang muslim dan seorang kafir adalah tarkus shalah, meninggalkan salat, ya. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa saja yang meninggalkannya, ya, sungguh telah kafir, walau nisyan, walau, ya, amdan dan sebagainya, walaupun dia lupa, malas dan sebagainya, ya, kafir, ya, kafir, seperti itu. Ini sebagaimana yang disebutkan Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad ibn Hanbal, kemudian juga Al-Madini, Yahya Al-Madini, ya, sebagaimana dikatakan oleh beliau di dalam Syarah Usul I'tiqad Al-Lalakai, di situ disebutkan wa tarkus shalah kufrun, meninggalkan salat adalah kekafiran, ijma' inda ahli sunnah, ya. Laisa syai'un minal a'mal tarkuhu kufrun illa shalah, ya. Man tarakaha fahuwa kafir wa qad halla qatluhu, ya. Siapa saja yang meninggalkan salat, ya, itu adalah kafir. Tidak pernah dijumpai di kalangan para sahabat itu, ya, mereka memandang suatu amalan yang apabila ditinggalkan itu menjadikan kafir, kecuali salat. Siapa saja yang meninggalkannya, maka dia telah kafir, telah halal untuk dieksekusi mati oleh pemerintah, oleh negara, ya, jika dia tidak mau bertaubat. Kemudian juga sebagaimana yang dinukilkan oleh Abu Bakar Al-Khalal Al-Hambali, ya, kata beliau apa namanya, tentang meninggalkan salat, ya, la a'rifu illa hakada min zahiril hadis, ya, aku tidak mengetahui ada hadis dalil yang sangat terang seperti hadis ini secara zahirnya.
fa amma man fassarahu juhudan fala na'rifuhu. Maka siapa saja yang menafsirkan, mencoba untuk menafsirkan bahwasanya meninggalkan salat di sini maksudnya adalah juhud, ya ingkar, harus ingkar dulu, maka kita tidak mengetahuinya. La na'rifu, kita enggak kenal, kata Abu Bakar Al-Khala. Jadi enggak ada para ulama seperti ini menafsirkan meninggalkan salat harus kufur, itu harus juhud, harus dia dan sebagainya, tidak ada. Ya, intinya man tarakaha ya faqad kafar. Siapa saja yang meninggalkan sudah kafir. Ya. Kemudian dikatakan oleh Abdullah tentang meninggalkan salat muta'ammidan, ya, muta'ammidan. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, laisa bainal iman wal kufur illa tarkis shalah, ya. Enggak ada di antara keimanan dan ya, keimanan dan apa namanya kekufuran itu kecuali meninggalkan salat. Kemudian kata Imam Ahmad juga, ya di dalam Ahkamul Ahlul Milal wa Zanadiqa lil Khalal, Abu Bakar Al-Khalal, ya, lam asma fi syai'in minal a'mali tarkuhu kufrun illa bis shalah, illa shalah. Ya, sama seperti tadi penukilan daripada Al-Madini. Ijma'nya para sahabat, mereka tidak pernah memandang ada suatu amalan yang apabila ditinggalkan itu menyebabkan kekafiran kecuali salat. Ya, kecuali salat. Jadi salat ini merupakan suatu hal yang wajib, ya. Wajib di dalam Islam. Kemudian siapa saja yang meninggalkannya atau keluar dari batas waktunya, ya dia sengaja tanpa adanya uzur syar'i, fahuwa kafir. Maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Nasallallahu alaihi. Ini diperhatikan, ya. La ilaha illallah adalah dengan ilmu, kemudian menjalankan kewajiban-kewajibannya, di antaranya adalah menunaikan ibadah salat, ya, mendirikan salat. Kemudian qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, ini ada catatan kaki, rawahu Ahmad wa Muslim min nahwi min hadisin Jabir. Ya, ini sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah juga. Ya. Wa rawahu al-musannifu bi asanidi wa alfadi kasiratin fi syariah. Tentang bab ya babu kufrun man taraka shalah. Ya, man taraka shalah. Dan inilah ijma'nya para sahabat, ya. Ijma', ya, aqwalus sahabat wa tabi'in, ya, wa man naqala ijma' as-sahabah wa man ba'dahum ala dzalik. Ya, tabi'in, atba'ut tabi'in dan ijma'nya para sahabat. Kemudian qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innallaha azza wa jalla qarana az-zakah ma'as shalah. Allah Subhanahu wa taala telah ya menggabungkan, mempermisalkan antara zakat dengan salat sehingga dikatakan faman lam yuzakki malahu, siapa saja yang tidak mensucikan hartanya untuk mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan zakat, ya baik itu zakat mal, ini zakat mal, ya, zakat mal, maka fala salata lahu, tidak ada salat baginya. Tidak ada salat baginya. Sallallahu. Kemudian walamma qubida Nabi sallallahu kubidoe mata, ya artinya telah wafat Nabi sallallahu, dan tatkala Nabi sallallahu telah wafat dunia, meninggal dunia, wafat, irtadda ahlul yamamah, ya seluruh bangsa Arab telah murtad, di antaranya ahlul yamamah, masyarakat di wilayah Yamamah, an ada'i zakat, dari menolak, dari menunaikan zakat. Wa qalu, dan mereka mengatakan nusolli wa nasum wala nuzakki amwalana, kami salat, kami zakat, tapi enggak kami salat, kami berpuasa, tapi kami tidak ingin untuk menunaikan zakat. Ya, faqatalahum Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar As-Siddiq, ya radhiyallahu anhu, beliau memerangi mereka, ma'ajami'is sahabat, bersama dengan para sahabat lainnya, hatta qatalahum wasabahum, sampai mereka itu dibunuh dan ditawan. Maka kemudian berkata Abu Bakar, waqal tashhaduna anna qatlakum finnar wa qatlana fil jannah, ya persaksikan oleh kalian bahwa pembunuhan yang terjadi terhadap kalian adalah kematian bagi kalian adalah neraka, dan pembunuhan terhadap kami sehingga kami mati di kembali kepada surga, seperti itu. Di sini ada catatan kaki. Ini sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma tufiya Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah SAW beliau wafat, meninggal dunia, ya, wastukhlifa Abu Bakar As-Siddiq ba'dahu, dan Abu Bakar As-Siddiq menggantikan, ya, kepemimpinan seperti itu untuk memimpin umat Islam, ya, menjadi khalifatul Rasul. Wa kafara man kafara minal Arab, dan seluruh bangsa Arab telah kafir, siapa saja yang kafir, ya. Wa kafara man kafara minal Arab. Qala Ammar
Ya qala Umar li Abi Bakar, kemudian terjadi sedikit perselisihan ya antara Umar dan Abu Bakar. Padahal Umar pada saat itu adalah orang yang keras, terutama terhadap syariat, terhadap din. Tapi bisa-bisanya Umar itu menjadi sedikit melunak, dan sebaliknya Abu Bakar yang dikenal sebagai seorang yang lembut, ya, mudah menangis dan sebagainya, beliau sangat tegas di dalam permasalahan ini, ya. Maka dikatakan oleh Umar bin Khattab, ini sudah kita jelaskan juga di dalam kitab Al-Iman Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah SAW, bagaimana Anda bisa memerangi manusia wahai Abu Bakar, padahal Nabi SAW sudah bersabda, ya, seperti itu. Padahal Nabi SAW sudah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsahu ila bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah, ya. Umar membawakan dalil, ya. Umar membawakan dalil ini, dalil yang sangat kuat sebetulnya, ya. Dalil yang sangat kuat untuk menafikan, ya, Abu Bakar dari memvonis mereka kafir dan juga memerangi mereka, ya. Membawakan dalil. Dalil ini kuat, ya, enggak seperti dalil-dalil orang-orang Murji'ah, ya, recehan dalilnya. Nah, ini dalilnya Umar kuat sekali, ya. Bahwasanya Nabi SAW diperintahkan untuk apa? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka apa? Bersaksi la ilaha illallah. Ya. Faman qala la ilaha illallah asama minni malah wa nafsahu illa bihaqqihi. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah terjaga darah dan hartanya, ya, wa hisabuhu 'ala Allah, dan persaksiannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau antum dihujah seperti itu? Hah? Ya, gimana kalau antum yang dihujah seperti itu? Ya. Maka apa kata Abu Bakar? Faqal, Abu Bakar mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas shalah waz zakat, demi Allah, kata Abu Bakar, aku tetap akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Ya, padahal Umar sudah membawakan hujjah, ya, langsung dari hadis Nabi SAW. Ya, demi Allah aku akan tetap memerangi mereka, orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Fa inna zakata haqqul mal, karena sungguhnya zakat itu adalah haknya harta. Wallahi lau man'auni iqalan kanu ya'udunahu ila Rasulullah SAW la qataltuhum ala man'ihi. Ya, demi Allah seandainya kalian mencoba menghalangiku dari memerangi mereka, tetap aku akan la qataltuhum ala man'ihi. Aku tetap akan memerangi siapa saja yang enggan daripada menolak zakat, ya, membayarkan zakat, seperti itu. Ini hujahnya Abu Bakar, ya. Fa'araftu annahu al-haq. Kemudian Umar mengatakan apa? Aku sekarang tahu kalau Abu Bakar itu di atas al-haq. Ya. Di atas al-haq. Kemudian belum, ya, dikatakan oleh Abu Bakar tetap akan memerangi orang-orang murtad itu yang menolak zakat. Kemudian kata Umar, faqala Umar, fa wallahi, maka demi Allah, huwa illa anna ra'aitullah qad syaraha sadra Abi Bakrin Siddiq lil qital fa araftu annahu al-haq. Maka demi Allah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sejak saat itu aku melihat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu telah dilapangkan oleh Allah hatinya untuk memerangi orang-orang murtad, maka fa'araftu annahu al-haq, aku mengetahui bahwasanya beliau di atas kebenaran, ya. Orang hari ini jangan antum kafirkan, jangan antum vonis orang-orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, mereka itu salat ahli kiblat, antum kafirkan. Subhanallah. Ya, receh. Ya, enggak seperti hujahnya Umar. Ya. Jangan antum vonis mengkafir-kafirkan, antum takfiri, haddadi dan selainnya, subhanallah. Ya, enggak dianggap murid lagi kan, seperti itu, ya. Enggak dianggap murid, enggak dikasih tempat lagi sudah, ya. Antum itu ilmunya enggak ada, subhanallah. Man antum indal ulama, seperti itu. Man antum min haula, subhanallah. Baik, jadi ini ya, sedikit kisah daripada orang-orang yang menafikan atau enggan dari menunaikan zakat. Ya. Kemudian barakallahu fikum, kullu zalika li anna al-islam khamsun la yaqbalu ba'dahu duna ba'd fa'lam zalika insyaallah, ya. Maka
Islam itu terdapat di dalamnya 5 rukun ya, rukun Islam seperti itu yang tadi kita sebutkan ya, syahadat, salat, zakat, shaum, haji. Ya, maka tidak diterima la yaqbalu ba'dahu duna ba'd, sebagian dengan sebagian lainnya tanpa sebagian lainnya. Artinya dalam hanya mengerjakan sebagian tapi meninggalkan sebagian, maka itu tidak diterima. Fa'lam dzalika insyaallah, maka engkau akan mengetahui hal tersebut insyaallah taala. Tayyib. Alhamdulillah kita sudah selesai di dalam hadis yang keempat. Insyaallah kita akan lanjutkan kepada hadis yang kelima dari kitab ini. Ilahuna wallahu musta'an wa hituklan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khaira.